Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya berterima kasih sekali atas dukungan Anda sekalian, para sahabat, terutama dalam channel YouTube saya ini, sehingga bisa berkembang, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Komen-komen yang Anda sampaikan itu sangat membesarkan hati. Ada salah satu komentar yang di antara komentar yang lain yang saya juga sangat senang, sangat merasa didukung adalah, saya lupa siapa yang berkomentar, tetapi komentar itu mengatakan, dari apa yang Romo sharingkan melalui channel YouTube Romo, kami jadi mengerti kehidupan seorang imam. Bagaimana perjuangannya, bagaimana yang diusahakan, dan bagaimana mengisi hidupnya, bagaimana proses refleksinya, bagaimana ajaran-ajaran gereja, dan segala macam hal. Jadi lebih mengerti. Dan saya senang sekali, karena berarti channel saya sungguh-sungguh bisa membuka cakrawala. Mungkin memang kehidupan imam, dalam hal ini seperti saya, imam Katolik ini, tidak sungguh-sungguh dipahami, atau tersembunyi, atau misteri. Dan melalui sharing-sharing sederhana, sebagian itu terbuka sedikit demi sedikit. Dan khusus hari ini, saya ingin berbagi tentang menjadi imam. Tentu ini pengalaman saya. Imam lain bisa punya pengalaman yang berbeda, tetapi paling tidak saya membagikan apa yang saya alami. Selama sekian tahun menjadi imam, sesudah lebih dari 25 tahun menjadi imam, saya merasa menjadi imam itu adalah rahmat yang luar biasa besar. Memang benar bahwa yang memanggil itu Tuhan. Dan karena itu Tuhan juga yang menguatkan dan menguduskan dan membuat pertumbuhan panggilan itu. Dan sesudah sekian lama menjadi imam, saya sadar bahwa ada beberapa hal yang menyelamatkan seorang imam, sekaligus menjadi gambaran seorang imam itu seperti apa. Menurut Bapak Suci Fransiskus, seorang imam itu seperti pesawat terbang. Dia memang diciptakan untuk terbang, tidak diciptakan untuk berada di darat. Kalau berada di darat, stable, menetap, malah rusak. Karena pesawat tidak diciptakan untuk terus tinggal di darat. Sekali-sekali mendarat boleh, mengisi bahan bakar, kemudian diperbaiki yang kurang baik dan sebagainya. Tapi nanti akan terbang lagi. Dari pagi mendarat, terbang lagi sampai malam, besok terbang lagi. Imam itu seperti itu. Dia tidak pernah menetap. Dia akan terbang terus. Terbang sebagai pribadi yang transenden. Tidak pernah menetap di satu tempat. Tidak pernah juga menetap dalam satu relasi. Karena dia milik semua orang. Dan dia di atas itu semua. Bukan tidak berelasi juga, tetapi dia di atas semua itu. Terbang. Tidak pernah menetap. Paling hanya sebentar dan kemudian terbang lagi. Dan memang tidak pernah juga menjadi tinggal di sebuah comfort zone untuk selama-lamanya. Dia siap untuk dipindahkan kapan saja. Dan karena itu juga nothing personal, dalam arti bahwa bisa menjalani, bisa menggunakan, tetapi tidak memiliki. Dan memang seperti pesawat terbang juga, kalau dia terbang sangat bermanfaat, sangat berguna, menghantar orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi begitu jatuh, wah, itu akan dibicarakan seluruh dunia. Maka imam juga terus harus terbang. Tidak boleh jatuh. Begitu jatuh, wah, dibicarakan banyak orang. Dan seluruh fungsinya untuk membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain sudah tidak bisa dijalankan lagi. Maka imam-imam harus selalu terbang. Tidak boleh menetap
di satu tempat dan di hati seseorang dalam relasi yang eksklusif. Dan prinsip lain adalah ad iusum. Para imam, biarawan-biarawati itu dia boleh menggunakan tetapi tidak boleh memiliki. Dan karena bukan miliknya, hanya boleh menggunakan, maka harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Dan ini adalah sebuah kebebasan sebetulnya. Karena toh cukup. Karena memang sebetulnya dalam dunia ini tidak harus memiliki. Tidak harus. Bahkan di dalam salah satu suku di Indian, tidak ada kata memiliki. Tidak ada memiliki tanah. Bagaimana bisa memiliki tanah? Tanah menjadi milik seseorang. Dia tidak menciptakan, dia tidak punya alasan untuk memiliki. Juga tidak bisa memiliki burung. Burung itu di udara terbang, milik siapa ya kita nggak tahu. Tidak bisa. Kata memiliki adalah konsep yang diciptakan oleh manusia yang egois. Sebetulnya tidak pernah kita bisa memiliki. Sebutkan apa yang bisa Anda miliki. Tidak bisa. Dan imam menjalankan itu dalam hidupnya secara konkret. Boleh menggunakan, tetapi tidak memiliki. Dan karena bukan miliknya, maka menggunakannya dengan bijaksana. Dan prinsip lain yang harus dijalani oleh seorang imam adalah lepas bebas atau detachment. Nothing personal. Jadi kalau saya berkarya di Paroki Kalideres, saya berkarya sepenuh hati, tapi nothing personal. At any time, kapan saja saya bisa dipindahkan ke tempat lain. Dan berarti sudah selesai, detach, lepas bebas. Tetapi sekaligus itu juga berarti tidak pernah stabil, tidak pernah mapan, tidak pernah berada di zona nyaman. Nah, disitulah disebut transenden. Transenden sekaligus juga paradoks. Karena bisa menggunakan tapi tidak memiliki. Berkarya sepenuhnya, sepenuh hati tapi nothing personal. Mencintai sungguh-sungguh sepenuh hati, tetapi membebaskan, tidak melekat. Itulah seorang imam. Transenden. Dia ada di dunia ini, tetapi tidak berasal dari dunia ini. Dan karena itu tidak pernah bisa sungguh-sungguh menjadi milik seseorang. Tidak pernah juga bisa menjadi milik sekelompok tertentu. Tidak pernah bisa menjadi milik paroki tertentu. Karena dia adalah milik semuanya. Justru karena tidak mempunyai istri, tidak menjadi milik seseorang, cintanya berlimpah-limpah datang dari siapa saja. Karena dia berarti memiliki segala-galanya. Memiliki siapa saja dalam arti relasinya. Tetapi juga istilah memiliki tidak begitu tepat. Karena tidak pernah ada orang yang memiliki sesuatu atau seseorang itu tidak pernah ada dalam kenyataannya. Dan karena itu menjadi seorang imam harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan dia memang tidak bisa memiliki sesuatu karena dirinya sudah diberikan kepada Tuhan. Dia mengerjakan apa yang perlu berdasarkan tugas panggilan yang dipercayakannya saat itu. Saya mendapat SK dari Bapak Uskup untuk menjadi pastor paroki di Kalideres dari periode tertentu, dari tahun tertentu sampai tahun tertentu. Itulah yang kemudian dikerjakan. Saat ini di sini sepenuhnya fokus. Tetapi sekaligus tidak memilikinya, nothing personal. Kalau direndahkan atau dihina atau tidak dipuji, nothing personal, tidak sakit hati. Karena menjalankannya berdasarkan panggilan, berdasarkan perutusan, dan demi umat, maka nothing personal. Tapi pada saat yang sama, seorang imam sungguh-sungguh juga harus bebas. Bukan berarti tidak mencintai, tetapi membebaskan. Bukan berarti tidak mempunyai relasi yang dekat dengan seseorang, tidak. Tetapi relasinya bukan memilikinya, bukan eksklusif.
tetapi relasi yang membuat pertumbuhan. Imamnya bertumbuh sebagai imam versi terbaiknya, sebagai pribadi versi terbaiknya. Orang-orang yang berelasi dengannya begitu akrab dan dekat, dan kemudian terinspirasi dan tertransformasi, bertumbuh menjadi versi terbaiknya masing-masing. Tapi sekali lagi, nothing personal. Artinya tidak menjadi milik seseorang atau sekelompok orang, tidak. Tidak pernah menjadi milik. Karena sebetulnya kata memiliki, sekali lagi, kata mempunyai, itu kata ciptaan manusia yang sebetulnya ilusi. Tidak pernah seseorang itu memiliki sesuatu. Entah itu barang, entah itu binatang, itu anjingku. Mana bisa anjingku? Kita bagaimana caranya memiliki anjing? Paling kita hanya bisa memberi makan. Kadang-kadang kita suruh berangkat ke sana, pergi ke sana, dia malah ke tempat lain. Tidak bisa memiliki, apalagi orang. Dan seorang imam sungguh-sungguh sebetulnya menjadi cermin bagi pribadi semua orang sebetulnya. Sebetulnya yang seharusnya di-touch dalam mencintai itu unconditional, itu juga harusnya menjadi inspirasi dan dasar bagi setiap orang dalam hal mencintai. Juga ad iusum, boleh menggunakan secara bertanggung jawab tetapi tidak bisa memiliki. Itu juga sebetulnya berlaku untuk semua orang. Mencintai unconditional juga berlaku untuk semua orang. Detachment juga berlaku untuk semua orang. Ad iusum juga berlaku untuk semua orang. Berada di dunia tetapi transenden, tidak berasal dari dunia ini, itu juga berlaku bagi semua orang. Para imam justru dikaruniai rahmat, sebuah gaya hidup yang memungkinkan identitas manusiawi itu bisa dijalankan dengan baik. Dan para imam juga dibebaskan dari semua keruwetan ngurusin rumah tangga. Membesarkan anak, pendidikannya, ngurusin istri, yang bukan kadang-kadang, sangat tidak mudah. Karena kalau dari pengakuan yang saya dengar dari banyak orang, seringkali justru suami istri berantem, saling menyakiti, marah-marah, itu terjadi. Dan itu sudah dibebaskan dari segi itu. Untuk para imam, juga anak, juga masalah uang. Kalau umat itu berusaha berjuang setengah mati, kalau bisa suatu saat itu mengalami yang namanya financial freedom. Lah kalau para imam itu sejak kaul pertama, frater, apalagi sudah ditabiskan, itu sudah financial freedom. Anda pernah mikir uang, tetapi tidak kekurangan. Dan banyak hal yang dianugerahkan Tuhan. Tentu sharing saya ini hanya sebagian kecil dari arti menjadi imam. Apa arti imamat? Tetapi mungkin bisa menjadi inspirasi. Juga bisa menjadi pemicu banyak imam lain untuk berbagi. Sehingga gambaran tentang imamat menjadi lebih utuh dan penuh. Sekaligus saya ingin menyampaikan selamat kepada semua imam, tapi juga saya ingin memohonkan maaf bagi para imam yang mungkin dalam perjuangannya tidak mudah, karena dia selalu berada dalam posisi transenden, melampaui, terbang, tidak pernah sungguh-sungguh settle, tidak pernah sungguh-sungguh fix. Dia selalu melampaui, dan karena itu sering juga berarti paradoks. Di dunia, tapi bukan dari dunia ini. Mencintai, tetapi membebaskan. Tidak mempunyai, tetapi justru berlimpah-limpah. Paradoks. Dan seringkali dalam paradoks itu juga tidak stabil. Selalu dinamis. Dan karena itu kadang-kadang ada yang terlukai, ada yang salah paham. Dan karena itu mohon dimaafkan. Para imam harus banyak didoakan. Karena dia berada di antara Allah dan manusia. Dengan tangannya dia bisa menguduskan. Bahkan bisa menjadikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Menghadirkan Tuhan. Tetapi dengan tangan yang sama, dia juga melakukan dosa. Dengan hatinya yang
penuh Roh Kudus sejak ditabiskan, bisa mencintai Tuhan dan sesama dengan setulus hati, tetapi dengan hati yang sama. Bisa rapuh dan terlukai, dan bahkan bisa membenci, bisa sakit hati. Transenden, manusiawi sekaligus ilahi, sekaligus juga paradoks, terbatas tetapi tak terbatas. Namun di antara semuanya itu, imamat adalah rahmat yang luar biasa. Bukan hanya bagi pribadi yang ditabiskan sebagai imam, tetapi bagi seluruh umatnya. Dan bahkan menjadi anugerah bagi semua orang. Karena bisa menjadi tanda bahwa kita ini ada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia ini. Bisa hidup bebas menggunakan banyak hal secara bertanggung jawab karena tidak mempunyai apa-apa. Bisa mencintai siapa saja dan mencintai unconditionally karena dia tidak terikat oleh satu hati atau satu institusi. Kita semua dianugerahi rahmat Allah yang kudus dan khusus melalui imam. Untuk memberkati, untuk mendoakan, dan untuk membesarkan hati. Maka para imam bersyukurlah atas rahmat imamat dan seluruh umat mohon doa supaya kami dengan rendah hati bisa menjalani dan mensyukuri anugerah agung ini dengan penuh syukur untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pelayanan kepada seluruh umat. Ingat, Anda sangat dicintai oleh Tuhan, maka handle yourself with care. Anda semua sungguh dicintai Tuhan. You are loved. Tuhan memberkati.